siang pemirsa, kembali lagi di Liputan Siang bersama saya Keisha. Kejadian unik ini terjadi di salah satu sekolah di kota ini yang melibatkan pembayaran siswa di kantin. Salah seorang ibu kantin mengungkapkan bahwa ada seorang siswa yang hanya membayar Rp13 untuk makanan yang seharusnya dihargai Rp13.000. Perbedaan harga yang mencolok ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ini merupakan kesalahan sistem pembayaran atau ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi? Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal ini, kami akan berbincang langsung dengan beberapa narasumber yang terlibat, mulai dari pihak kantin, para penjual di kantin, hingga para siswa yang menjadi saksi kejadian ini. Insiden ini terjadi pada sekitar jam istirahat di suatu sekolah. Siswa yang membeli makanan yang seharusnya dihargai Rp13.000 tiba-tiba hanya diminta untuk membayar sebesar Rp13. Kejadian ini segera menarik banyak perhatian siswa dan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekolah. Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, kami akan segera menghubungi beberapa pihak yang terlibat melalui rekan kami, Bintang. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang berada di kantin sekolah dan sekarang ini saya akan langsung menuju ke tempat kejadian itu berlangsung. Dan mungkin saya akan menanyakan beberapa ibu kantin yang ada di sekolah ini. Selamat siang pemirsa, kejadian ini telah terjadi di salah satu sekolah di Jakarta Selatan, tepatnya di SMA 26 Jakarta. Sekarang saya sedang berada di tempat perkara, tempat kejadian perkara, di mana saya langsung dengan Ibu siapa? Mohon maaf Bu. Bu Asrori, oke. Sempat mengabarkan bahwa ada kasus di mana siswa membayar dengan harga Rp13 untuk pembelian seharga Rp13.000. Boleh diceritakan bagaimana kronologinya Ibu? Jadi waktu itu ya pada jam istirahat sekolah ya, kurang lebih jam 10, anak-anak kan istirahat cuma 15 menit ya. Jadi karena pembelian kan anak-anak banyak yang ngantri dan ramai, jadi pembayaran melalui QRIS juga ada, tunai pun juga ada. Nah, setelah banyak yang beli, kita layanin satu persatu. Ketika selesai jam istirahat, nah ibu sempat ngecek notifikasi di merchant ya kan, merchant bank. Ternyata yang terbayarkan hanya Rp13. Rp13. Bukan Rp13.000, dan itu melalui fitur GoPay. Fitur GoPay. Ya, dan di fitur GoPay itu tidak ada notifikasi nomor handphone atau nama pelanggan dan lain-lain. Jadi hanya cuman ref aja. Karena untuk tidak sejelas seperti kalau Dana kan ada namanya, OVO ada nama, atau merchant bank lain juga ada nama. Kalau GoPay jadi susah terlacak, gitu. Kalau boleh tahu kapan hal itu terjadi Bu kejadiannya? Tahun 2024 hari Rabu ya. Rabu. Tepatnya di hari Rabu Ibu. Tepatnya hari Rabu. Apa sih menurut Ibu apa yang menjadi faktor siswa tersebut melakukan hal yang sedemikian rupa Ibu? Mungkin dari itikat baik kita juga ya, mungkin adanya kurang ketidakjujuran. Karena kan kita ini di sini menggaungkan kantin kejujuran ya. Berarti bayarlah apa yang kalian beli, karena yang kalian beli itu kan kalian makan dan akan menjadi daging ya. Jadi kan makanlah dengan yang halal, bener nggak? Begitu. Jadi sepertinya mungkin sudah terbiasa mungkin ya, karena ada beberapa case juga seperti itu di tempat lain. Tapi yang paling krusial itu tempat ibu hanya 13K. Dan kalau untuk merchant selain GoPay kayaknya nggak bisa debit pakai rupiah, Rp1 pun ya. Karena kalau OVO atau minimal kan ada berapa ketentuannya ya dari bank ya. Kalau itu bisa. Seperti itu ya Bu. Seperti itu. Untuk kedepannya Ibu, apakah ada solusi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali Bu? Solusinya yaitu ibu sudah antisipasi. Jadi setiap anak-anak yang pembayaran melalui QRIS, jadi nanti bukti pembayarannya yang sah dikirim ke WA ibu. Jadi dengan di situ pun ibu tahu, oh pembelian ini anak ini gitu. Dan itu berlaku juga untuk anak-anak yang akan melakukan transportasi.
Jadi kita foto dulu siswanya. Jadi nanti hari keberapa dia bisa bayar. Jadi kita sifatnya saling memberi lah. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah kejadian seperti ini sekali atau mungkin sudah berkali-kali Ibu alami? Yang pertama ini baru sekali ini ya, yang 13K ya. Berarti baru sekali Ibu, dan pasti pelakunya itu siswa yang ada di sekolah ini. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Bu Asrori atas waktunya untuk diwawancarai. Selanjutnya kami akan mendengar dari ibu kantin lainnya yang ada di sini. Baiklah pemirsa, saya sekarang sedang berada pada narasumber kedua, tepatnya dengan Ibu siapa Ibu? Mohon maaf. Ibu Heni. Ibu Heni, baiklah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan Ibu. Yang pertama itu, bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai kasus yang terjadi di sekolah belakangan ini, mengenai kasus yang seharusnya pembayaran yang tidak sesuai dengan nominalnya Ibu? Oh iya, kalau menurut aku memang sangat merugikan juga ya untuk kantin gitu ya. Dan kita juga kan memang agak susah ya mengetahui, karena kan ini kan zamannya digital, jadi notisnya itu kadang-kadang suka cepet, suka lama, jadi kita untuk mantau dari marsennya kita juga nggak bisa itu, belum ketahuan. Tapi yang intinya sih kadang suka ngeliatin aja di mereka pembayarannya dengan apa, jam gitu, atau dari nominalnya, atau sama checklist kan. Tapi untuk checklist itu juga tergantung dari itunya sendiri ya, ada yang Oppo, ada GoPay, beda-beda lah gitu. Ada yang nggak sama sekali yang checklist tapi modelnya biasa aja gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua, setelah kejadian seperti ini, apakah Ibu pernah mengalami hal sendiri mengenai berhubungan dengan Ibu sendiri menggunakan QRIS pada pembayaran produk yang Ibu jual? Kalau mengalami pasti ada ya, macam-macam ya. Ada yang bayarnya misalkan itu dia ngepas banget, misalnya 9.530 perak, 30 gitu, pokoknya kecil-kecil gitu. Udah tuh kan ketahuan kan nominal kecil itu. Sama juga ada yang waktu itu 100.000 juga, pernah juga yang besar itu. Ya gimana ya, namanya kan kita lagi beda ya. Kalau di luar sama di kantin ini kan anak-anak kan cuman ada waktu istirahat tuh cuma 15 menit ya. Kadang 15 menit atau 15 atau setengah jam gitu. Jadi mereka itu kan bergantian berdasarkan. Nah, kita tuh gagal fokus sama seseorang gitu. Mungkin kalau kayak di luaran mungkin masih aman kali, tapi kalau untuk yang kayak gini kita agak rentan juga kayak gitu. Berarti agak sulit ya Ibu karena kan banyak siswa yang berdatang, terlebih lagi dengan jam istirahat yang sangat singkat ya. Pendek lah ya Bu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih solusi dari Ibu supaya hal tersebut tidak terjadi kembali Ibu? Untuk solusi ya kedepannya ya, satu untuk kalau wilayah kantin ya, mungkin kayak jam istirahat itu diperpanjang lah gitu, supaya anak-anak bisa bergantian, tidak berdesakan. Dan juga kalau untuk kirisnya juga harus kayak jangan suka apa sih, kayaknya kadang loading gitu ya, kadang lambat atau kayak gimana. Dan juga anak-anak ya satu tadi, susah cari anak-anak yang jujur gitu. Berarti harus ada kejujuran dari masing-masing siswa gitu ya Bu ya? Kayak gimana pun juga susah juga. Ya jangan satu-satunya kayak gitu. Sedangkan kita menggunakan misalnya untuk mencatat, untuk moto, itu tuh nggak bisa gitu, karena waktu tadi sangat pendek kalau di daerah area kantin ya. Tapi kalau untuk di luar mungkin kita masih bisa foto, nanti kan kita ngecek di handphone gitu doang sih. Berarti diharapkan untuk solusi yang terbaik dari pembayaran kantin sekolah itu ya dengan memperpanjang istirahat jam sekolah ya. Jadi anak-anak tidak berjubel lah gitu. Dan sampai supaya para siswa juga dapat jujur dari diri sendiri ya. Saya sih mempermudah dengan QRIS ini. Untuk ada QRIS ini sebenarnya sangat mempermudah ya, jadi cepat-cepat. Cuman ya itu tadi meningkatkan kejujuran anak-anak juga, satu. Kedua ya tadi waktunya pendek banget gitu. Pendek ya. Kalau misalnya panjang kan dia enak nih, biar pakai QRIS kita jadi Bisa dipantau gitu. Itu aja sih.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Heni atas waktunya untuk diwawancarai. Oke, mungkin sekian wawancara dari Ibu Heni dan beberapa kantin sekolah dengan para siswa juga. Sekian, saya Bintang Adiputra Pratama, lapor dari tempat kejadian. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya sedang berada di lantai 2 dari Sekolah SMA 26 Jakarta. Saat ini saya sedang berada salah seorang murid di Sekolah SMA 26 Jakarta. Dengan siapa? Nama saya Ardifa Pratama Putra, saya siswa dari SMA 26 Jakarta, sekarang saya kelas 12. Baiklah, mohon waktu sebentar ya dengan Kak Ardifa. Oke, saya mungkin kita di sekolah sudah tahu bahwa ada kejadian dengan sistem pembayaran yang ada di kantin, ya. Bagaimana sih tanggapan Kak Ardifa mengenai siswa yang membeli makanan dengan harga yang seharusnya tinggi tetapi hanya membayar sedikit? Wah, itu sih menurut saya miris ya, dan juga merugikan, tentunya merugikan penjualnya. Misalnya yang di harganya 10.000 tapi dibayar misalnya cuma 1.000, itu kan berbanding terbalik banget dengan harga yang aslinya kayak 10 kali lipat, dan itu bakal menyusahkan dan menyulitkan kepada penjualnya itu. Nah, begitu sih menurut saya ya. ya. Mungkin apakah ada saran atau solusi yang diharapkan untuk kedepannya untuk sistem pembayarannya? Apakah ada yang harus diubah dari sistem pembayaran yang ada di kantin supaya masalah ini tidak terjadi lagi atau terulang lagi? Oke, solusinya sih kalau cash sebenarnya ya, kalau cash pasti kan udah kelihatan ya duitnya. Misalnya kayak 10.000, pasti siswanya langsung ngasih 10.000. Tapi yang jadi masalah kan misalnya pembayaran yang kayak QRIS dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin solusinya itu misalnya habis bayar harusnya diliatin dulu ke penjualnya kalau ini benar-benar kayak udah sesuai nominalnya, dan penjualnya juga harus peka terhadap pembayaran tersebut. Misalnya 10.000 dan harus tahu itu nominal 10.000 dan di tanggal itu juga. Jadi misalnya bisa aja dia screenshot di penjualnya itu pembelinya itu screenshot di tanggal lain. Nah, tapi penjualnya malah nggak ngeh. Nah, itu juga harus diwaspadai kepada penjual tersebut. Nah, itu sih menurut saya ya. Oke, selanjutnya menurut Kak Ardifa nih, untuk siswa yang telah melakukan hal tersebut dengan membayar yang tidak seharusnya dibayarkan, apa sih faktor utama menurut Kak Ardifa mengapa siswa tersebut melakukan hal tersebut? Faktor utama sih saya kurang lebih nggak tahu ya kenapa melakukan gitu. Pastinya kan itu kan juga ngerugiin pedagangnya, jadinya nggak dapet income yang besar, nggak dapat labanya nggak sesuai kan, walaupun bisa dibilang itu cuma satu pembeli lah. Nah, walaupun kayak gitu kan tetap aja merugikan. Untuk faktornya mungkin ya apa ya, masa iseng kan, nggak mungkin juga kan kayak iseng misalnya harga 10.000 dibayar cuma 1.000, itu keterlaluan banget kalau misalnya iseng. Itu sih menurut saya. Lalu apakah Kak Ardifa ini merasa khawatir atau bingung dengan kejadian hal yang seperti ini? Bingung sih iya ya, bisa dibilang bingung iya ya, kayak ngapain gitu loh. Padahal kan kayak udah dikasih duit 10.000 misalnya, terus masih aja ngebohongin orang dengan bayar 1.000, itu kayak miris banget lah pokoknya, malah ngerugiin yang lainnya juga, penjualnya terutama. Dan itu sih. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Ardifa sudah mau ada waktunya untuk diwawancarai. Mungkin dari siswa Kak Ardifa telah saya wawancarai. Terima kasih. Demikian laporan kami terkait insiden pembayaran di kantin sekolah yang melibatkan selisih harga yang sangat besar. Kami berharap pihak kantin dan pihak terkait dapat segera menemukan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih telah menyaksikan berita kami. Saya Kisha, dan kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah beberapa saat, hanya di Liputan Siang.